Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadlia Jomblo, NIM 2419123, jurusan PGMI, kelas 3D, mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, dosen pembimbing Ibu Istiati MPDI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya mengambil materi dari kelas 3MI yang berjudul Masa Dewasa Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di materi kali ini kita akan membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW, cara berdagang Nabi Muhammad SAW, kebijakan Nabi Muhammad SAW, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dari yang pertama ialah pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, sebuah daerah di bagian tengah Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Terlahir dalam suasana masyarakat jahiliyah, Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, karena beliau memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Kejujuran dan kesederhanaannya membuat seorang janda saudagar bernama Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad. Seiring dengan berjalannya waktu, Khadijah dan Muhammad pun menikah. Pada saat itu, Khadijah sudah berumur 40 tahun, sedangkan Muhammad baru berusia 25. Materi yang kedua yaitu cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini didapatkan karena selama berdagang, ia sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli yang datang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli. Jika ia melihat ada barang dagangan yang cacat, maka ia tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Materi yang ketiga yaitu tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun, 5 tahun sebelum kenabian, pada suatu peristiwa yaitu Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan, dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah SWT menghendaki, ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SAW, dan yang berhak adalah Rasulullah. Materi yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau orang yang unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk. Perkataannya lembut, akhlaknya utama, sifatnya mulia, jujur,
terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janji, paling bisa dipercaya sehingga mendapat julukan Al-Amin, dan beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.